Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi cara membuat daftar pertanyaan atau kuesioner menggunakan Google Formulir. Nah, ini tentu sangat dibutuhkan bagi rekan-rekan mahasiswa yang telah melakukan penulisan skripsi, barangkali ingin membuat kuesioner atau daftar pertanyaan. Barangkali selama ini kita menggunakan cara manual melalui kertas, kita bagikan, diisi, lalu kita rekap ke dalam Microsoft Excel. Ini akan sangat merepotkan. Nah, padahal kita bisa menggunakan fasilitas online melalui Google Formulir. Baik, langsung saja kita buka browser kita. Kita masuk pada akun Gmail kita masing-masing pada menu Drive. Oke, kalau sudah, kita ambil menu New. Kita ambil Google Form, kita ambil blank form. Oke. Kita isi judul formulir kita, misalnya angket pelanggan. Ini kita anggap kita sebagai kita meneliti sebuah minimarket dalam pelayanan kepada pelanggannya itu bagaimana tanggapannya. Oke, di sini bisa kita tambahkan keterangan, boleh dikosongkan. Oke, itu contoh. Kemudian kita klik judul, kemudian kita klik bagian untitled form ini, sehingga judul ini akan menjadi nama dari formulir kita. Oke, selesai. Kita masuk kepada add question atau untitled question. Ini pertanyaan pertama, tentu kita ingin mengetahui responden kita. Data responden yang dibutuhkan jangan menggunakan data yang bersifat pribadi atau privasi. Misalnya nama, alamat itu tidak perlu. Jadi kita langsung data yang umum, misalnya jenis kelamin. Kita LK saja, laki-laki, kemudian perempuan. Kemudian kita ambil menu required, kita aktifkan sehingga dia wajib diisi. Data responden yang kedua, apa yang dibutuhkan? Misalnya usia, ya. Usia ini bisa kita ambil juga multiple choice menunya. Kita bikin rentang skala saja, misalnya di bawah 20. Di sini di atas 21 sampai 40 misalnya. Di sini di atas dari 41 tahun, gitu ya. Jadi biar kita bisa juga melakukan rekap berdasarkan jenis usia dari pelanggan kita atau responden. Recordnya kita aktifkan kembali. Saya contohkan hanya 2 saja data responden, lalu kita masuk seksi kedua. Ini seksi pertama, jadi kita pisahkan antara data responden dan daftar pertanyaan. Kita ambil menu add section ini di bagian bawah, kita klik. Oke. Kita beri judul, misalnya daftar pertanyaan. Nah, di sini kita berikan keterangan, misalnya skalanya 1 sampai 5, saya buatkan. Misalnya 1 itu kurang, ya. 2 ini buruk saja, buruk. 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Nah, ini dia. Ini rentang skala yang akan kita berikan ke setiap pertanyaan yang kita butuhkan. Kemudian kita ambil menu add question di bagian atas, kita klik. Oke. Nah, disinilah kita buat pertanyaan sebanyak pertanyaan yang kita butuhkan, ya. Semakin banyak pertanyaan, maka semakin banyak kita melakukan pengetikan di sini. Saya contohkan di sini pertanyaan pertama, dari segi harga, misalnya harga barang
Atau kita buat menurut Anda. Menurut Anda bagaimana dengan harga barang pada toko ini saja. Oke, kita ambil bisa multiple choice. Saya lebih tertarik menggunakan linear scale ya, skala linear 1 sampai 5. Maka nilai yang satu yang paling rendah, berarti menurut Anda bagaimana dengan harga barang? Harga barang biasanya diidentifikasi dengan murah dan mahal. Maka satu itu berarti sangat mahal gitu ya, sangat mahal. Kemudian ini sangat murah. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga recurrent-nya kita aktifkan. Kita tambahkan pertanyaan sebanyak pertanyaan yang kita butuhkan. Menurut Anda, misalnya penataan barang, menurut Anda barang mudah ditemukan di toko ini misalnya. Kita linear scale otomatis kita ambil misalnya sangat sulit, yang kedua sangat mudah. Kita requirement kita aktifkan kembali. Oke, saya contohkan 2 pertanyaan saja. Kita bisa nambahkan pertanyaan yang lain. Kalau sudah, kita bisa melakukan uji coba. Kita ambil preview. Di sini kita isi responden laki-laki misalnya, usia, next. Nah, ini pertanyaan tadi, menurut Anda bagaimana dengan harga barang pada toko ini? Harganya mungkin menurut kita sangat murah, oke. Atau menurut Anda barang mudah ditemukan, sehingga mungkin penataannya kalau mudah, oke, submit. Saya coba isi 5 data. Nanti akan saya lihatkan bagaimana cara kita melakukan rekapitulasi pada Microsoft Excel secara otomatis. Ini saya isi sembarang saja. Oke, ini saya close. Ini juga saya close. Di sini kita terlihat, saya close saja dulu. Oke, kita kembali kepada drive kita. Maka disinilah kita lihat angket pelanggan tadi ya. Kita buka untuk melihat apakah sudah diisi atau belum. Nah, ini sudah diisi, ada 3 responden yang melakukan pengisian. 33%-nya perempuan dan 66%-nya laki-laki. Sehingga kita sudah mendapatkan data ya. Dari segi usia kita juga sudah dapat 33%-nya itu usianya ini. Nah, ini sangat mudah. Oke, untuk melakukan rekap ke dalam Microsoft Excel kita ambil menu create spreadsheet. Oke, ini namanya kita create saja. Nah, data yang sudah masuk ini kita proses, kita ambil file, kita download dengan format Microsoft Excel. Oke, kalau sudah kita masuk, kita buka. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini udah masuk, kita enable editing. Nah, maka ini bisa kita proses ya. Ini hanya ada 2 pertanyaan tadi. Oke, saya besarkan ini biar nampak wrap text. Oke. Ini bisa kita hitung rata-ratanya, kita blok, kita ambil menu average. Nah, maka kita sudah dapat ya, ini kita hilangkan, misalnya 2,6 atau 2,7 bulan. Maka dari 3 responden menilai harga barang pada toko ini itu nilainya 3. 3 itu kalau kita lihat tadi,
pada angket nilai 3 itu apa datanya? Kategorinya cukup ya, berarti terjangkau gitu. Cukup. Kemudian dari segi penempatan bernilai 2,7. Kita anggap 2, maka kurang, berarti datanya atau barangnya mungkin amburadul. Di sini gula diletakkan berdekatan dengan beras, sementara orang ingin mencari kopi berdekatan dengan gula. Contohnya seperti itu. Maka kita sudah dapat data dari 3 responden. Kemudian nilai keseluruhan, secara keseluruhan bagaimana? Kita average lagi. Maka nilai rata-ratanya juga 2,8. Belum sampai 3, tapi sudah mendekati. Artinya masih kategori cukup ya. Kurang. Nah, justru kurang. Nah, ini tentu akan bisa dilakukan evaluasi oleh pihak manajemen toko. Nah, itulah kira-kira ceritanya. Sehingga kita tidak perlu dengan Google Formulir tadi, kita tidak perlu lagi mengentrikan data angka dari kertas ya. Kita sudah dapat otomatis. Oke, langkah terakhir, barangkali rekan-rekan yang baru menggunakan Google Formulir ini kebingungan cara membagikan atau share kepada responden. Nah, kita ambil menu setting atau send ya, send. Kita ambil tanda klip ini. Nah, inilah link yang akan kita share. Kalau terlalu panjang kita shorten. Nah, kita copy lalu kita share pada grup WhatsApp misalnya atau fasilitas lainnya. Nah, barangkali data ini juga membingungkan. Form Google R8 ini nggak jelas apa informasinya. Kita bisa mengganti nama link ini dengan menggunakan fasilitas s.id ya. SID home ya. Kita ketik di sini ini dia http home.s.id. Kita harus masuk terlebih dahulu. Kalau belum mendaftar silakan daftar. Kalau saya sudah, kalau sudah mendaftar maka tinggal masuk. Nah, maka kembali ke link ini tadi kita copy lalu kita pastekan di sini ya. Kita klik kanan paste atau Ctrl V. Nah, dia akan memproses. Ada beberapa pilihan nanti. Nah, ini dia sudah dapat. Aha, ini juga membingungkan. Kita bisa melakukan penggantian. Kita ganti dengan, misalnya, ingat huruf kalau besar-besar semua, kalau kecil-kecil semua. Jangan, boleh digabung antara kecil dan besar, namun nanti kalau terjadi salah pengetikan oleh responden ini akan sangat juga tidak bisa diakses gitu ya. Jadi kita pilih misalnya huruf besar semua, angket toko. Oke, kita simpan. Kita tunggu. Kalau sudah kita oke, nah inilah yang bisa kita bagikan atau kita salin. Sehingga nanti ketika dibuka pada browser responden kita cukup mengetikkan ini s.id/angket toko ya. Saya contohkan s.id huruf besar tadi angket toko. Oke. Maka otomatis kita sudah masuk ke dalam Google Formulir yang telah kita siapkan tadi. Oke, seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.